Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Febrianto, NIM 13120000286. Saya di sini akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang perkara PKPU dalam pemberkasan serta penyelesaiannya dalam tingkat persidangan pertama. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah musyawarah antara debitur dan kreditur yang disupervisi oleh pengadilan untuk memungkinkan debitur memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Menurut pakar hukum Munir Fuadi, PKPU adalah sejenis legal moratorium yang memungkinkan debitur untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya. Permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk menjaga kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya pernyataan pailit yang diputuskan oleh pengadilan, atau yaitu sebelum adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit namun belum ada putusan dari pengadilan. Proses PKPU merupakan prosedur yang dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan. Dalam pasal 202 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur yang tidak dapat memperkirakan atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dapat ditagih dan dapat memohon PKPU. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. PKPU hadir bertujuan agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditur, baik kreditur preferen, kreditur konkuren, dan kreditur separatis. Proses pengajuan PKPU dimulai dari inisiatif debitur atau seorang atau perusahaan yang meminjamkan uang kepada debitur. Tujuan pemohon adalah adanya pernyataan pailit atau debitur berada dalam proses PKPU. Jika pengadilan menganggap bahwa permohonan dapat dikabulkan, maka pengadilan akan menunjuk seorang hakim pengawas. Dalam tahapan persidangan PKPU yang pertama adalah penyiapan berkas surat kuasa yang mewakili pihak debitur sebagai salah satu contohnya. Setelah pembuatan surat kuasa, masuk ke dalam tahapan menyiapkan alat bukti dan mendaftarkan alat bukti serta saksi ke dalam pengadilan. Setelah alat bukti dan saksi didaftarkan di pengadilan, akan ada tahapan keterangan saksi ahli dan keterangan saksi lapangan. Setelah para saksi ahli dan saksi lapangan memberikan pendapatnya, hakim akan mempelajari pendapat tersebut dan hakim akan menyimpulkan bagaimana kedudukan debitur dalam perkara tersebut, apakah perusahaannya dapat dipailitkan atau adanya kesepakatan antara pihak yang mengakibatkan tidak jadi dipailitkan dan menuju ke arah perdamaian. Setelah hakim menyimpulkan pendapat saksi ahli dan saksi lapangan,
hakim akan memberikan putusan yang bersifat PKPU sementara. Putusan tersebut akan bersifat sementara dan berlaku 45 hari ke depan. Jika debitur dan kreditur terjadi negosiasi di luar persidangan, perkara tersebut akan menuju ke arah perdamaian. Tapi jika sebaliknya kreditur dan debitur tidak ada negosiasi dan tidak ada kesepakatan, perusahaan debitur akan diarahkan ke kepailitan. Setelah terjadi kesepakatan antar para pihak, yaitu kreditur dan debitur, debitur akan bersedia membayar kewajiban pembayaran utangnya dalam tempo waktu yang telah ditetapkan oleh debitur tersebut. Oleh karenanya, perusahaan debitur tidak akan bisa dipailitkan, justru sebaliknya, perusahaan kreditur akan tetap berjalan dan akan mendapat uang dari pihak kreditur tersebut. Sekian penjelasan sedikit dari saya tentang perkara PKPU tingkat pertama. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya.